istri atau perbuatan buruk diri sendiri? Jawab. Gitu lelaki sejati. Gampang ngomong mah Pak. Bu, ibu, kalau ibu nelangsa menderita karena perbuatan buruk, kelakuan buruk suami, atau karena kelakuan buruk diri sendiri? Tetap suami Pak. Dari dulu selalu gagal pertanyaannya. Ada yang lebih bijak, akibat keburukan suami sendiri katanya gitu Pak. Kaci Bu, jangan licik atuh Bu, ini pengajian tauhid nih ya. Gimana nih kita berbuat baik tapi orang lain tidak menghargai? Kalau kita ikhlas gak ada derita, dihibur hatinya oleh Allah dengan diingatkan ganjaran di sisi Allah. Gak apa-apalah, apalah artinya pujian orang dibanding keridhaan Allah. Enggak ada pedih. Pedih itu karena ngarep-ngarep dari makhluk, itu intinya. Makanya kalau orang yang banyak berharap dari makhluk, udah nggak ada lagi bahagia. Nah yang kedua ini yang harus kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat bahwa keburukan yang kita lakukan itu tidak akan kemana-mana. Sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, bekal kelihatan kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi jangan anggap remeh hadirin, karena Allah menyaksikan. Dan setiap keburukan pasti kembali kepada kita, nggak akan ketukar, nggak akan meleset. Jangan merasa aman ini. Seperti parkir sembarangan, jalan jadi macet, tidak ada yang berani parkir sembarangan. Allah lihat berapa banyak yang jadi telat ke kantor, berapa banyak yang jadi sulit nganter anaknya ke sekolah, ada yang di ambulan jadi terlambat gara-gara dia parkir sembarangan, dan orang tidak ada yang berani. Apa sulitnya bagi Allah ngeremukan orang itu? Benar? Mungkin gak ada yang berani di jalan. Nanti dia anjing berani, ya gigit anjing. Kalau nggak dikasih anjing, kasih virus. Gak bisa ngelawan virus. Tiba-tiba sakit, leher, badan, kaki, kepala. Kenapa saya jadi begini? Nggak ada yang berani marah. Kalau Allah mau kasih bakteri, kasih virus, benar? Tuh kan tegang saudara ya. Makanya jangan merasa aman. Dalam hidup ini kita terancam oleh semua keburukan kita. Makan pisang, buang kulitnya. Keinjak orang, terpleset, kebentur ininya, bawa ke rumah sakit. Itu yang lempar kulit pisang dapat tuh nanti balasannya ya. Buang puntung rokok, keinjek oleh orang, ngejerit, ada yang kaget langsung ketabrak, padahal dia direktur perusahaan, lalu dia tidak bisa berfungsi, akibatnya perusahaannya bangkrut, sedang karyawannya 5.000 jadi PHK. Yang buang puntung rokok harus tanggung jawab. Sesuka saya hadirin ceramahnya. Serius, tidak ada yang luput. Nyepak kucing, pakai kaki ya. Halo lihat tidak? Oh, jadi itu masalah yang dia belum nyobain batak kena jidat. Ada yang lagi ngebak, dari mana itu batak ke sana? Boleh jadi ini buahnya pak kucing. Tegang kan? Pada nyari dosa dulu. Mana-mana pakai helm Hadirin sekalian, maaf ya, mulai detik ini
Hati-hati jaga diri. Jangan merasa aman kalau kita berbuat maksiat, karena setiap maksiat pasti disaksikan oleh Allah dan pasti ada balasannya, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Ngomongin orang, bisa orang tidak tahu, Allah dengar tidak? Ada balasannya. Ngefitnah orang, pasti ada balasannya. Fitnah ke sana sini kembali balik ke dia. Makanya waspada, karena yang mencelakakan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi gimana nih, saya udah banyak dosa, tidak ada pilihan kecuali harus banyak tobat. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada. Yang sedang ada. Yang merasa banyak dosa, acung, ada? Ada yang gak mau ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali. Coba istighfar berapa kali sehari? Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali. Ini yang banyak sekali berapa kali? 3 kali. Itu juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim syah. Astagfirullah. Jadi sekarang bagaimana nih supaya kita bisa tercegah dari bencana? Nah, biasanya Allah terus memberikan trigger, pengingat kita kepada dosa. Apa aja? Kita tidak boleh lepas nih setiap kepahitan yang menimpa, bentuk apapun juga, langsung fokus ini dosa apa nih yang mengundang kepahitan ini. Masih ingat teori copet? Kita dicopet, copet pencopet, makanya nyopet. Copet kurang ajar, pasti. Karena kalau dia soleh tidak nyopet, ya kan? Tidak usah teriak-teriak, copet kurang ajar, gak usah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dari sekian banyak orang saya yang kecopetan? Kebetulan bukan? Jawab. Gak ada kebetulan. Diatur tuh oleh Allah. Daripada kita menangisi barang yang hilang, lebih baik kita tangisi dosa-dosa kita yang menyebabkan takdir kepahitan ini terjadi. Astagfirullahaladzim. Saya ngaku, ya Allah, saya jarang bayar zakat. Astagfirullah. Sedekah juga suka hitung-hitungan. Astagfirullah. Tadi ada orang minta-minta, saya kasih sedikit, dilemparin, ngasih. Astagfirullah. Allah melihat semua kemaksiatan, kepelitan saya. Astagfirullah. Ini sekarang insya Allah tidak akan pedih tuh dengan hilangnya dompet, karena kita sudah mengganti dengan tangisan tobat. Jelas hadirin? Lagi jalan ke jendela, kan ada tuh yang jendela nutup kena wajah teh. Garis di sini. Ya Allah. Mau marah sama siapa? Sama angin. Angin Allah yang menghembuskan. Kenapa ke sini? Bencenuran. Pernah ada ibu-ibu mau fitness, culebet tuh pintu kaca, ada tulisan awas kaca. Kebetulan bukan, dilihat semua orang, ya malu. Istighfar, astagfirullah, ya Allah, penampilan saya di sini enggak bagus, dosa. Belum lagi selama fitness ini yang didengar bukan sholawatan, bukan murojaah Quran. Ya, tidak ada di fitness center suara itu.
Siapa tahu selama fitness ini enggak ingat ke Allah. Gimana kalau mati lagi fitness? Astagfirullah. Cari fitness yang syar'i, yang hanya wanita saja. Itu pun pakaian harus terjaga. Yang selama fitness tuh astagfirullah ya toba. Nggak tahu saya gimana ya. Saya belum menemukan fitness itu ya. Tapi bagus tuh. Ingatlah maut pasti kan menjemput. Kan bagus tuh fitness gitu. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat. Wah, bagus tuh ya kan. Udah ada belum fitness center yang kayak gitu? Kayaknya emang gak laku hadirin. Serius ini. Siapa tahu kita kena musibah karena kita senang maksiat. Harusnya tafakur, mata dikencingin kecoa. Kecoa kurang ajar, jantan lo. Kalau berani jangan ngencingin saya lagi tidur. Nggak usah ngomong gitu. Kecoa tuh nggak milih hadirin mau kencing di mata yang mana. Yang milih siapa? Yang milih siapa? Yang tahu mata jelalatan siapa? Ini nih penampilan masuk soleh ya. Di pas nyebrang jelalatan malam tadi kirim kecoa wer. Besok pengul. Daripada kita dendam sama kecoa, dicari lubangnya mau ngapain? Mendingan astagfirullah ya Allah, engkau tahu ini mata maksiat, astagfirullah. Hadirin, kalau kita benar-benar mau punya waktu khusus untuk menafakuri, dosa itu bergelimang. Ke orang tua, ke istri, ke suami, ke anak, ke tetangga, ke pembantu, ke sopir. Begitu banyak orang yang kita sakiti dan pasti balik ke kita itu. Semuanya ada catatannya. Tidak ada yang lepas. Dari mulai kapan? Dari mulai balik. Hati-hati nih, akan selamat kita kalau nggak tobat sungguh-sungguh, betul? Silakan dibacakan Ustaz. Surat An-Nisa ayat 110 sampai 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajidillah ghafurar rahima. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa,
kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Siapa yang tidak bisa tobat? Satu, orang yang tidak bisa mengeluarkan air mata tobat adalah orang yang sombong. Yang sombong tidak akan tobat karena dia merasa paling benar, tidak merasa salah. Orang yang sombong tidak akan pernah bisa menangisi dosa-dosanya karena dia tidak merasa salah, yang salah yang lain. Dua, siapa yang tidak akan bisa tobat? Yang ujub, yang merasa diri sudah berbuat yang terbaik, merasa diri berjasa, merasa diri paling berkorban. Kalau dia sudah merasa dirinya lah yang lebih dari yang lain secara spesial dan orang lain tidak bisa melakukan apa yang dilakukannya, tidak akan tobat juga. Tiga, orang yang tidak akan pernah keluar air mata tobat adalah yang merasa dirinya sebagai korban. Saya disakiti, saya dizolimi. Makin merasa diri sebagai korban, maka pikirannya hanya keburukan orang lain. Kalau orang tidak bisa tobat, dalilnya begini, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Justru orang yang tidak tobat itulah yang zolim. Nggak ada cerita jalan keluar diberikan kalau tidak diawali dengan air mata tobat. Persoalan tuh nggak ada ujungnya hadirin. Malah nambah persoalan baru kalau tidak diawali dengan tobat. Makanya orang-orang yang paling sibuk menyalahkan orang lain paling tidak akan ketemu dengan jalan keluar. Paling ngarang saja kita merasa jalan keluar padahal jalan yang salah, jalan buntu. Kalau kita disakitin orang, benar dia zolim, tapi kenanya kita disakiti pasti diundang oleh dosa kita sendiri. Ingat copet tadi ya. Kalau kita tahu angsa, kan lagi jalan dilodok, apa bahasa Indonesia, disosor angsa, kebetulan bukan. Itu ada kisahnya. Angsa nggak milih hadirin. Saudara dipertemukan aja jalan belok ke gang ini, oleh Allah diatur angsa galak diturunkan ke sana. Kurang wibawa hadirin. Dikejar-kejar angsa tuh. Kalau dikejar Doberman ceritanya bagus ya nggak? Tapi dikejar angsa, dibintih ayam itu kurang wibawa ya. Tapi ini pasti ada. Jangan marah sama yang punya angsa. Yang lewat ke sana juga banyak. Kenapa kita yang terpilih? Dasar kaki jarang ke masjid. Tapi orang-orang yang diingatkan itu lebih beruntung dibanding orang yang tidak diingatkan oleh Allah. Namanya istijraj. Jadi orang-orang yang diingatkan oleh Allah seperti yang kebentur tembok, ketimpain lalu dia tobat, itu beruntung tuh. Yang paling apes itu ahli maksiat dan tertutup hatinya, tidak ada jalan untuk bisa tobat. Jadi yang ditangkap-tangkap KPK itu ya, boleh jadi sebagian itu merupakan karunia. Doa ibunya diijabah. Hah? Ibunya nggak pernah ngedoain ditangkap. Apa doa ibunya? Ingin punya anak yang soleh. Nah selama punya jabatan itu nggak soleh dia. Nah supaya soleh ditangkap KPK. Makanya harusnya keluarga yang ditangkap KPK itu berterima kasih. Terima kasih KPK. Semuanya tuh ya, ibu, mertua semua datang ke kantor KPK bawa makanan, terima kasih. Sudah berhasil menghentikan korupsi anak saya. Karena kalau nggak ditangkap pasti masih korupsi, benar? Kasihan anak saya mati dalam keadaan korupsi.
dengan ditangkap begini maka berhenti. Di penjara ternyata bisa tobat, bisa ngapalin Quran, bisa tahajud. Oh, itu rezeki itu. Karena ada tuh yang ditangkap KPK sekarang sudah hafal 17 juz, mungkin 18 juz sekarang. Coba itu. Berapa juz? Hah? Jawab ah. Kenapa ibu-ibu banyak yang belum hafal Al-Quran? Karena belum ditangkap lagi. Belum ngapalin, hadirin. Jadi kalau kita dibuka aib oleh Allah, ditegur oleh Allah, diberikan sesuatu yang sakit, ini bagian dari karunia juga. Daripada dibiarkan, los saja. Terus maksiat demi maksiat, jebet saja mati su'ul khotimah. Kan kalau orang ahli maksiat yang tidak segera tobat itu biasanya dua. Satu, dibuka di dunia. Pernah dengar orang yang mati minum oplosan? Mati, itu su'ul khotimah, nauzubillah diperkirakan. Kenapa? Pasti dia sudah sering mabok. Mabok sekali, dua kali Allah nutupin aibnya, akhirnya ketahuan, dinasehati oleh orang tua, digerakkan oleh Allah, tetangga, teman yang ngingetin, terus mabok. Diingatkan sudah, di jalan tobat sudah diberitahu, tidak mau, jebet. Datangkan malaikat maut, mati lagi maksiat. Kalau tidak salah kata Ibnu Umar dua tuh ya. Kalau orang maksiatnya tidak tobat-tobat, satu bekal dibuka sehingga orang lain tahu maksiat kita, atau dimatikan dalam keadaan maksiat. Pernah dengar ada yang mati sedang berzina? Itu teh pasti sering zina lagi, dia bersembunyi. Ada yang tersembunyi bagi Allah, benar? Tinggal dibuka saja, nanti oleh Allah tiba-tiba ketemu. Ada tuh bapak-bapak yang suka mesum dengan mahasiswi, suatu saat pesen, pas sampai ke kamar hotel, papa ngapain kesini? Ternyata anaknya juga sama ngaconya. Ketemu tuh bapak dengan anak. Ada juga yang suka jajan lelaki, pas suatu saat ke tempat mesum, pas sampai ke kamar, istrinya ternyata di sana. Ternyata istrinya juga mesum. Dan jinah mah hutang, ya. Kalau tidak taubat nasuha, bakal kena nanti ke keluarga dan keturunannya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan merasa aman. Semuanya disaksikan oleh Allah.